Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahmadjinita Halim dari Prodi Akuntansi dengan NIM channel 19001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materinya. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Entitas anak adalah sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan profesional dari suatu investasi anak mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Ventura bersama atau joint venture, perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Pengaruh signifikan, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode nilai biaya investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen. Dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Adapun pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh. Metode ekuitas. Metode ekuitas adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Ruang lingkup properti investasi. ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13. Properti investasi hal ini ditetapkan atas aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk menaikkan nilai atau keduanya, sebagaimana diatur dalam ruang lingkup PSAK 13. Klasifikasi diberikan untuk menegaskan jenis aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk menaikkan atau keduanya dapat diakui sebagai suatu properti investasi sebagaimana diatur dalam PSAK 13. Aset yang digunakan dalam penggunaan tersebut yang tidak memenuhi karakteristik fisik dari suatu bangunan sebagaimana